Kisah Sang Penakluk. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Bab 287-289 Lamaran Pernikahan yang Tidak Masuk Akal. Mendengar analisis suaminya, kemarahan di hati Miao Chuisfeng mereda. Tidak ada gunanya terlalu banyak memikirkannya. Namun, saat suasana hati Lin Sailing dan keluarganya mulai membaik dan mereka bersiap untuk makan dengan tenang, terdengar serangkaian ketukan tergesa-gesa di pintu. Hal ini membuat Miao Chuisfeng sangat bingung, mengapa ada orang yang berkunjung di waktu makan seperti ini. Setelah ragu-ragu sejenak, Miao Chuisfeng berdiri dan berjalan menuju pintu. Ketika Miao Chuisfeng membuka pintu untuk melihat, orang yang berdiri di sana sambil tersenyum tidak lain adalah tetangganya, Bibi Liu. Bibi Liu tampak berusia sekitar 50 tahun, dengan rambut pendeknya yang disanggul menjadi ikal alami, membuatnya tampak sangat sombong. Tanpa menunggu Miao Chuisfeng berbicara, Bibi Liu berjalan masuk dengan akrab menuju rumah. Bibi Liu, kamu tidak perlu menjemputku dari sekolah hari ini, mengapa kamu ada di sini? Ling Kecheng menoleh untuk melihat Bibi Liu dan bertanya sambil tersenyum. Akan tetapi, meskipun nada bicara Ling Kecheng sangat sopan, dari ekspresi Ling Kecheng, tampaknya dia tidak begitu menyukai Bibi Liu. Bibi Liu adalah salah satu penghuni Old Hu, dan seluruh tubuhnya tercemar oleh kebiasaan buruk orang-orang kota tua. Dia suka bergosip, memiliki penglihatan yang tajam, bertindak seperti orang biasa, dan memiliki hampir semua penyakit ini pada Bibi Liu. Hehe, Old Ling, apakah kamu lupa? Hari ini adalah akhir pekan, cucu kesayanganku tidak perlu pergi ke kelas. Ling Kecheng tertawa canggung, sepertinya memang begitu. Pada saat itu, Miao Chuisfeng juga mengikuti dan masuk, dan berkata dengan penuh semangat, Bibi Liu, apakah kamu sudah selesai makan? Jika kamu belum makan, makanlah di tempat kami. Bibi Liu tertawa, melirik hidangan di meja keluarga Ling, ekspresinya dipenuhi dengan penghinaan dan rasa jijik. Kemudian, dia melambaikan tangannya dan berkata, tidak, hidangan di rumahku sudah dimasak. Biarkan aku yang melakukannya. Aku punya sesuatu untuk diceritakan kepadamu. Apa yang terjadi, Bibi Liu? Mengapa kamu begitu tertutup? Miao Chuisfeng menjadi gila, dia bahkan tidak melihat penghinaan di mata Bibi Liu, dan terus bertanya. Bibi Liu tersenyum misterius, itu hal yang baik, itu adalah hal yang baik dari surga. Melihat ekspresi bahagia Bibi Liu, baik Miao Chuisfeng maupun Ling Kecheng tercengang. Mereka tidak tahu obat apa yang coba dijual wanita tua itu. Bibi Liu terdiam beberapa saat, sebelum berkata, Ling tua, dewa keberuntunganlah yang datang ke rumahmu. Biar ku beritahu, aku punya keponakan jauh yang terpikat pada gadis Lin Sailing dari keluargamu. Kalau kau mau bicara soal keponakan jauhku, keluarganya punya pengusaha terkaya di Lin Hai. Bisa dibilang dia salah satu orang penting di bisnis retail Lin Hai. 80% wajah di kota Lin Hai adalah milik keluarganya. Gadis Lin Sailing dari keluargamu akan terbang ke dahan pohon dan menjadi burung phoenix kali ini. Bibi Liu membual dengan keras, tetapi Lin Sailing dan keluarganya benar-benar tercengang. Terutama Ling Kecheng, wajahnya langsung berubah jelek. Miao Chuisfeng juga mengerutkan kening, dan berpikir, apa yang terjadi dengan Bibi Liu, apakah dia bisa berbicara bahasa manusia? Tidak ada yang peduli dengan Bibi Liu, tetapi Bibi Liu melanjutkan, Ling tua, ini kesempatan yang diberikan surga. Jika kau setuju dengan pernikahan ini, maka kau tidak perlu khawatir tentang makanan atau minuman selama sisa hidupmu. Setelah berhenti sejenak, Bibi Liu melanjutkan dengan tergesa-gesa, ada apa, kalian berdua suami istri harus mempertimbangkannya, pihak lain masih menunggu balasanku. Jika kalian setuju, kita akan berciuman di sore hari. Biar ku beritahu ini, keponakan jauhku sangat tampan, dan lebih dari cukup untuk bertemu Lin Sailing dari keluargamu. Semakin banyak Bibi Liu berbicara, semakin banyak energi yang dirasakannya, dan Lin Sailing, yang berada di samping, merasa seolah-olah dadanya akan meledak. Meletakkan mangkuknya, Lin Sailing segera berdiri dan berkata, Ayah, Ibu, aku sudah kenyang. Aku masih harus menghadiri kelas besok, aku akan kembali ke sekolah dulu. Setelah itu, Lin Sailing kembali ke rumahnya sendiri, merapikan sedikit, dan kemudian pergi dengan tergesa-gesa. Awalnya, Miao Chuisfeng ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia dihentikan oleh tatapan Ling Kecheng. Melihat orang yang dimaksud hendak pergi, Bibi Liu merasa tidak senang di dalam hatinya, tetapi dia tetap berteriak, gadis Lin Sailing, jangan pergi, setuju atau tidak.
Namun, Lin Sailing sama sekali tidak peduli dengan Bibi Liu, dan menoleh serta meninggalkan rumah. Sedangkan Ling Kecheng, dia hanya mengingatkannya, gadis, hati-hati dalam perjalanan pulang. Wajah Bibi Liu langsung menjadi tidak sedap dipandang. Dia memperhatikan Lin Sailing yang berjalan semakin jauh, dan bergumam pelan, anak nakal kecil yang berasal dari klan kecil ini tidak memiliki pendidikan apapun, dia juga tidak terlalu sopan. Meskipun suara Bibi Liu lembut, Miao Chuisfeng yang berada di samping mendengar semuanya. Mendengar bahwa orang lain telah memfitnah putri mereka sendiri, Miao Chuisfeng menjadi marah dan ingin maju dan berdebat dengan Bibi Liu. Namun saat ini, Ling Kecheng membuka mulutnya, dan langsung menghentikan gerakan istrinya. Ling Kecheng kemudian tertawa terbahak-bahak, Bibi Liu, kami hanya bisa menghargai niat baikmu. Gadis Lin Sailing kami baru berusia 17 tahun ini, dan terlebih lagi, dia bahkan belum menyelesaikan sekolahnya, masih terlalu dini untuk membicarakan pernikahan. Miao Chuisfeng juga setuju dengan terus terang, benar sekali, Lin Sailingku akan mengikuti ujian masuk di masa depan, bagaimana mungkin dia masih punya pikiran untuk memikirkan masalah yang kacau seperti ini sekarang. Bibi Liu tentu tahu apa yang dipikirkan pasangan itu, wajah tuanya memucat dan hatinya tidak senang, tetapi dia masih tertawa dengan wajah tebal, Cui Feng, apa yang kamu katakan salah, apa yang ingin kamu lakukan di universitas, bukankah itu demi menonjol? Di zaman sekarang, gadis-gadis melakukannya dengan baik, jadi mengapa tidak menikah dengan baik? Aku pikir lebih baik kamu memikirkannya. Hal baik seperti ini, setelah desa ini, tidak akan ada toko seperti ini. Setelah hening sejenak, Bibi Liu melanjutkan, lagi pula, keponakanku mengatakan bahwa selama kamu menyetujui pernikahan ini, aku dapat memberimu 1 juta koin emas terlebih dahulu. Ling tua, apakah kamu tidak butuh uang untuk mengobati pasien dengan kakimu? Ini 1 juta, kamu tidak akan bisa mendapatkan uang sebanyak itu sepanjang hidupmu. Mendengarkan penjelasan Bibi Liu yang semakin tidak masuk akal, Ling Kecheng mencibir, oh Bibi Liu, aku, Ling Kecheng, hanya memiliki satu putri yang berharga ini, dan dia tidak ada di sini untuk menjualku demi uang. Jika keponakanmu yang jauh dan kaya itu, benar-benar ingin menikahi seseorang, biarkan dia pergi kemana saja dan beli satu. Dengan 1 juta, kurasa aku bisa membeli gadis yang baik dari Lin Hai. Generasi kedua orang kayanya, Lin Sailing kita tidak mampu membelinya. Kata-kata Ling Kecheng memang menyembunyikan jarum. Wajah Bibi Liu berubah menjadi hijau, lalu merah ketika mendengarnya, dan merasa sangat tidak nyaman. Ling tua, apa yang kau katakan? Keponakanku telah menyukai Lin Sailing milik keluargamu, itu adalah kekayaan keluargamu yang diolah selama beberapa kehidupan terakhir. Bagaimana mungkin kau tidak peduli tentang itu? Ling Kecheng mendengus, Bibi Liu, aku sudah mengatakan bahwa keluarga Lingku tidak akan mampu menanggung keberuntungan baik ini, kau harus pergi mencari orang lain. Kita semua tetangga, jika kau ingin makan, kami menyediakan anggur dan makanan enak. Jika kau mengucapkan kata-kata ini lagi, aku minta maaf, silakan pergi segera. Menghadapi Bibi Liu yang mengganggu, Ling Kecheng tidak tahan lagi dan segera mengeluarkan perintah untuk mengusirnya. Bibi Liu sangat marah sehingga dia melompat-lompat, dan berkata, jika kamu ingin pergi, pergilah, siapa yang masih ingin tinggal di rumahmu, Huff. Mengatakan itu, Bibi Liu berbalik dan dengan marah berjalan keluar dari rumah keluarga Ling. Berdiri di pintu masuk rumah keluarga Ling, Bibi Liu berbicara ke pintu, keluarga yang memberi muka tetapi tidak peduli dengan muka, apa yang coba kau lakukan? Kau hanya sampah yang hina, bukankah kau terlihat seperti iblis? Cepat atau lambat, itu akan menjadi sepatu rusak yang tidak diinginkan siapapun. Huff, jika aku tidak mengambil 10.000 yuan dari mereka, aku bahkan tidak akan repot-repot mengurus kalian semua. Bibi Liu yang mengerang berbalik dan pulang. Mengenai keluarga Ling, Miao Chuisfeng menatap suaminya sendiri dengan ekspresi tak berdaya, dan berkata, Ling tua, masalah ini. Ling Kecheng mencibir dan terus berbicara, Cui Feng, tidakkah kau merasa ada yang mencurigakan tentang masalah hari ini? Semua ini tampaknya telah diatur sebelumnya. Miao Chuisfeng tidak mengatakan apa-apa saat dia menatap suaminya dengan bingung. Setelah menghela napas panjang, Ling Kecheng melanjutkan, Cui Feng, sepertinya kita harus pindah. Akan sulit bagimu untuk bepergian beberapa hari ini. Rumah petaknya berantakan, dan kondisi keamanannya juga tidak bagus. Kau tidak tahu masalah apa yang akan kau hadapi saat putrimu pulang setelah liburan musim panas. Mengenai keputusan suaminya, Miao Chuisfeng setuju sepenuh hati. Namun, dia masih sedikit khawatir, Ling tua, tidak masalah membeli rumah, tapi bagaimana dengan luka di kakimu?
Ling Kecheng tertawa meremehkan dirinya sendiri, sudah beberapa ratus ribu tahun berlalu dan aku bahkan tidak melihat sepasang kaki yang bagus. Tidak peduli berapa banyak uang yang kita berikan padanya, itu tidak berguna. Aku mungkin tidak akan bisa berdiri dalam kehidupan ini. Ling tua, Miao Chuisfeng tersedak isak tangisnya, sedikit sedih. Sambil menepuk telapak tangan istrinya sendiri, Ling Kecheng tertawa, jangan sedih, apa salahnya jika kamu bahkan tidak bisa berdiri, bukankah aku masih memilikimu? Kamu akan menjadi kakiku mulai sekarang, dan aku akan mengandalkanmu selama sisa hidupku. Miao Chuisfeng memutar matanya ke arah Ling Kecheng, dan menegur, saat ini, kamu masih bercanda. Setelah menepuk tangannya 2 kali lagi, Ling Kecheng berkata, baiklah, aku tidak akan menggodamu lagi, aku punya beberapa masalah serius untuk dibicarakan denganmu. Berhenti sejenak, Ling Kecheng berkata, Cui Feng, kamu mungkin harus pergi ke sekolah selama 2 hari ke depan. Ke sekolah, kenapa? Miao Chuisfeng tidak mengerti. Ling Kecheng tertawa dan berkata, putri kesayangan keluarga kita sudah berada di usia bunga yang sedang mekar, emosinya juga mulai bergejolak, aku merasa dia mungkin tertarik pada Kevin Ye. Kakiku terlalu tidak nyaman saat ini, jadi aku harus merepotkanmu untuk datang ke sini. Kevin Ye. Miao Chuisfeng berpikir sejenak, Pak Tualing, bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa Kevin Ye dituduh secara salah? Memang benar kita dirugikan, tetapi ini tidak ada habisnya. Koran besar itu jelas tidak ditulis oleh anak laki-laki bernama Kevin Ye, tetapi kamu harus memikirkan mengapa koran ini harus memiliki tanda tangan Kevin Ye di atasnya. Lalat tidak akan menggigit telur yang mulus. Aku pikir ini hanya kesan baik yang samar-samar antara pria dan wanita muda. Pergi cari guru putrimu yang bertanggung jawab untuk memahami situasinya. Dengan begitu, kita dapat mengambil kesempatan untuk menyembuhkan pasien sesegera mungkin. Mendengar analisis suaminya, Miao Chuisfeng merasakan ledakan kegugupan di hatinya. Dia kemudian menganggukkan kepalanya dan berkata dengan sungguh-sungguh, baiklah, kalau begitu aku akan pergi ke sekolah besok. Bab 288 ganti tempat duduk. Pada malam akhir pekan, Akademi Sekolah Menengah Pertama Ling Hai No. 1 tampak terang benderang. Gedung sekolah tahun kedua SMA itu dipenuhi dengan celoteh dan keributan. Di SMA No. 1, ada peraturan bahwa setiap siswa, baik yang pulang maupun tidak, harus kembali untuk mengikuti kelas malam. Di satu sisi, peraturan itu dibuat agar para siswa di sekolah lebih memperhatikan. Di sisi lain, peraturan itu dibuat agar guru di setiap kelas dapat menghitung jumlah orang di kelas masing-masing. Jika terjadi kecelakaan, di kelas 11 tahun kedua SMA, hampir semua siswa dari seluruh kelas hadir. Mereka sibuk menyalin pekerjaan rumah dan berbisik-bisik. Meskipun puluhan orang duduk di kelas, kebanyakan dari mereka sedang mendiskusikan hal-hal menarik tentang akhir pekan. Lin Sai Ling kembali ke sekolah lebih awal hari ini, dan duduk di kelas dengan linglung sendirian. Kevin Ye, yang duduk di samping Lin Sai Ling, juga tampaknya menyadari ada sesuatu yang salah, tetapi ketika Kevin Ye membuka mulutnya untuk bertanya, dia tidak menanyakan apapun. Lagi pula, sebagai perempuan, siapa yang tidak punya sedikit privasi? Kevin Ye saat ini tampaknya baik-baik saja, sambil memegang buku ekstrakurikuler di tangannya dan fokus membaca. Tidak jauh dari Kevin Ye dan Lin Sai Ling, meja Qiao Yu ramai dengan suara dan kegembiraan. Qiao Yu menundukkan kepalanya, memegang kuas, ia terus menggambar di kertas di atas meja. Setelah itu, ia akan mengangkat kepalanya dari waktu ke waktu untuk melihat punggung Lin Sai Ling, dan setelah beberapa saat bertanya kepada Zhao Longxing yang ada di sampingnya, Longxing, bagaimana keadaannya? Setelah itu, Qiao Yu menghentikan apa yang sedang dilakukannya dan menatap Zhao Longxing dengan gugup, takut kakinya yang tidak bisa diandalkan akan mengalami kecelakaan. Namun, Zhao Longxing hanya terkekeh, dan memberi isyarat, oke, ke arah Qiao Yu dengan ekspresi puas, Tuan Muda Yu, Anda dapat yakin bahwa saya memiliki urusan sendiri untuk diurus. Semuanya sebagaimana mestinya. Tidakkah Anda melihat bahwa gadis kecil Lin Sai Ling memiliki wajah yang buruk ketika dia kembali hari ini? Itu pasti karena saya dimarahi cukup banyak di rumah. Qiao Yu tertawa hambar, dan melirik lagi ke belakang Lin Sai Ling yang muram, wajahnya memperlihatkan ekspresi sakit hati yang tidak dapat dijelaskan. Namun dengan sangat cepat, wajah Qiao Yu berubah menjadi jahat saat dia berkata, apa yang tidak dapat saya peroleh, adalah sesuatu yang juga tidak dapat diperoleh oleh si bodoh Ye. Setelah meredakan amarahnya, Qiao Yu menoleh ke Zhao Longxing dan tertawa, anak pintar. Anda telah melakukan ini sampai-sampai tidak seorang pun tahu dari mana asalnya.
Namun Anda tidak ketahuan ketika Anda mempostingnya, bukan? Tentu saja tidak. Zhao Longxing berkata dengan wajah penuh kebanggaan, saya bersikap hati-hati dan bijaksana. Saya pergi ke sana pada pukul 3 malam, dan tidak ada seorang pun di sekitar. Itu bagus. Qiao Yu tertawa, wajahnya menunjukkan ekspresi menunggu untuk melihat pertunjukan yang bagus. Namun, Zhao Longxing bergumam pada dirinya sendiri, tetapi sejujurnya, Tuan Muda Yu, Lin Sailing memang layak menjadi gadis cantik di sekolah dari rakyat jelata yang miskin. Selain itu, saya juga mendengar bahwa ayah Lin Sailing adalah seorang penyandang cacat dengan kaki patah. Oh, ada hal seperti itu. Ketika Qiao Yu mendengar ini, hatinya tergerak, dia tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya. Di satu sisi, Zhao Longxing dan Qiao Yu menggumamkan sesuatu, tetapi di sisi lain, sosok yang lemah muncul di kantor guru kelas 2 SMA. Permisi, apakah guru Selin Gao, dari kelas 2 SMA? Setelah dia melihat sekeliling, suara ketakutan wanita paruh baya itu terdengar di kantor. Pada saat ini, di kantor guru, sekelompok guru saling berbisik. Mendengar suara tiba-tiba ini, kantor segera menjadi sunyi. Baru kemudian Selin Gao perlahan berdiri, dan berkata kepada wanita paruh baya di pintu masuk kantor, saya guru yang bertanggung jawab atas kelas 11 untuk tahun kedua di sekolah menengah, Selin Gao. Bolehkah saya bertanya siapa Anda? Oh, Guru Gao, halo, saya Ibu Lin Sailing, nama saya Miao Chuisfeng. Siapa lagi kalau bukan Miao Chuisfeng, wanita paruh baya yang muncul dengan gugup di kantor guru seperti seorang siswa. Setelah analisis suaminya sendiri di siang hari, semakin Miao Chuisfeng memikirkannya, semakin dia merasa ada sesuatu yang salah. Semakin dia memikirkannya, semakin dia tidak bisa duduk diam. Untuk dapat datang ke sekolah menengah No. 1 Linghai di depan malam yang gelap dan memahami situasinya, ini juga bisa dianggap menyedihkan bagi orang tuanya. Setelah mendengar bahwa orang yang datang adalah orang tua Lin Sailing, Selin Gao segera pergi ke pintu dengan wajah penuh senyum. Bagaimanapun, Lin Sailing jelas merupakan siswa unggulan di tahun kedua sekolah menengahnya. Jadi itu orang tua Lin Sailing. Cepat masuk, masuk. Miao Chuisfeng diam-diam melirik beberapa guru di kantor yang masih berdiskusi di antara mereka sendiri, dan kemudian dengan hati-hati berkata, Guru Gao, saya tidak akan masuk, saya hanya punya beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Anda. Oh, jadi seperti itu. Wajah Selin Gao penuh dengan keraguan. Dia kemudian berjalan ke koridor di luar kantor bersama Miao Chuilan. Akan tetapi, saat menghadapi guru wali kelas anaknya, Miao Chuilan tidak dapat menahan rasa gugupnya. Ia tampak tidak tahu harus berkata apa. Kegugupan Miao Chuisfeng sepenuhnya jatuh ke mata Selin Gao. Selin Gao tertawa pelan, Ibu Lin Sailing, jangan gugup, tanyakan saja apapun yang kamu butuhkan. Sebagai guru, kami ingin berkomunikasi dengan orang tuamu, bagaimanapun juga, itu semua demi anak-anak kami. Kata-kata Selin Gao telah menghilangkan sedikit rasa takut bagi Miao Chuisfeng. Miao Chuisfeng membuka mulutnya, dan berkata, Guru Gao ini, saya ingin bertanya apakah nilai anak perempuan Lin Sailing di keluarga kita di sekolah akhir-akhir ini menurun. Hasil akan selalu menjadi topik utama yang menjadi perhatian para orang tua. Selin Gao ini jelas memahami hal ini dengan sangat baik. Selin Gao terkekeh, Ibu Lin Sailing, mengapa Ibu menanyakan hal itu? Lin Sailing selalu menjadi anak yang penurut di sekolah. Prestasi akademisnya juga terus meningkat, dan selalu masuk dalam 10 besar tahun ini. Anak ini pekerja keras dan juga sadar diri. Dia adalah anak yang sangat jarang membuat orang lain khawatir. Mendengar perkataan Selin Gao, hati Miao Chuisfeng menjadi sangat rileks saat dia menghela napas panjang. Namun, Miao Chuisfeng bingung harus bagaimana. Bagaimanapun, dia benar-benar tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan ini. Setelah berpikir lama, Miao Chuisfeng akhirnya mengumpulkan cukup keberanian untuk bertanya, Guru Gao, saya ingin bertanya, apakah ada anak laki-laki bernama Kevin Ye di kelas Anda? Selin Gao terkejut sejenak, karena setiap kali Kevin Ye disebutkan, dia merasa bahwa tidak ada hal baik yang akan terjadi padanya, dan ini sudah menjadi semacam refleks terkondisi. Sambil menundukkan kepalanya, dia melihat ekspresi ragu-ragu Miao Chuisfeng, dan dalam hatinya, Selin Gao sepertinya sudah agak mengerti apa yang ingin dikatakan Ibu Lin Sailing selanjutnya. Ya, ada seorang anak laki-laki bernama Kevin Ye di kelas kita. Kebetulan dia adalah teman satu meja Lin Sailing. Sambil berbicara, Selin Gao menjelaskan, Kevin Ye ini tidak berprestasi baik di masa lalu,
jadi aku menyuruhnya, murid terbaik, duduk di meja yang sama denganku. Bantu dia dengan nilainya. Oh, begitu. Miao Chuisfeng hanya bisa menganggukkan kepalanya, tetapi saat ini, hati Miao Chuisfeng diliputi keterkejutan saat dia berpikir, sepertinya Ling Tua telah mencapai sasaran. Duduk di meja ini, menghabiskan sepanjang hari dan malam bersama, aku tidak bisa tidak merasa gugup tentang anak laki-laki bernama Kevin Ye itu. Ini tidak akan berhasil. Putri kita akan tetap kuliah dan sekolah pasca sarjana. Kita tidak bisa menundanya di saat yang genting seperti ini. Aku harus membunuhnya sejak awal. Ekspresi wajah Miao Chuisfeng berubah saat dia berpikir kejam dalam hatinya. Ibu Lin Sailing, apakah ada yang salah dengan Kevin Ye ini? Atau apakah dia melakukan sesuatu yang tidak pantas dan menindas Lin Sailing? Jika ada yang perlu kamu katakan padaku, sekolah kita pasti akan memperbaikinya. Selin Gao melihat bola mata Miao Chuisfeng berputar-putar, dan segera bertanya. Miao Chuisfeng di sisi lain, tidak dapat menahan diri untuk tidak melambaikan tangannya, tidak ada yang bisa diganggu. Hanya saja, bagi anak laki-laki dan perempuan muda seperti Guru Gao, akan lebih mudah untuk berinteraksi dengannya, dan akan lebih mudah bagi mereka untuk jatuh cinta. Kali ini, ketika gadis Lin Sailing keluargaku kembali ke rumah, kita tampaknya telah melihat beberapa perkembangan. Setelah jeda sebentar, Miao Chuisfeng melanjutkan, aku ingin tahu apakah Guru Gao dapat membantu dengan memisahkan mereka berdua. Bagaimanapun, ini adalah saat kritis untuk tahun ketiga sekolah menengah, aku tidak ingin gadis Lin Sailing keluargaku terganggu oleh masalah ini. Kata Miao Chuisfeng, dan menatap Selin Gao dengan memohon. Dan di wajah Selin Gao ada ekspresi lucu. Terlebih lagi, dengan tunangan seperti Mia Fang di sebelah kiri, dan pacar seperti Lana Qin di sebelah kanan, jika ada sesuatu antara Kevin Ye dan Kevin Ye, maka orang ini akan benar-benar dianggap orang yang biasa-biasa saja. Meskipun Selin Gao tidak terlalu khawatir dengan kekhawatiran Miao Chuisfeng, tetapi orang tua siswa telah memberitahunya tentang masalah tersebut, dan dia, guru yang bertanggung jawab di kelas perlu lebih memperhatikannya. Mengangguk dengan berat, Selin Gao berkata, Ibu Lin Sailing, jangan khawatir, sebagai wali kelasmu, aku pasti akan mengurus masalah ini dengan benar. Meskipun aku sendiri tidak benar-benar percaya bahwa anak yang berperilaku baik seperti Lin Sailing akan jatuh cinta lebih awal, karena kalian semua telah meminta orang tua, aku akan membantu Lin Sailing pindah tempat duduk malam ini sebelum kelas dimulai. Melihat Selin Gao setuju begitu saja, Miao Chuisfeng mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan mengucapkan banyak hal baik. Karena tujuannya telah tercapai, Miao Chuisfeng tidak berlama-lama di sekolah. Lagi pula, ia masih memiliki seorang suami di rumah yang tidak nyaman untuk diajak bepergian, dan setelah berbicara dengan Selin Gao sebentar, Miao Chuisfeng pergi dengan tergesa-gesa. Melihat sosok Miao Chuisfeng yang semakin menjauh, Selin Gao mendesah tak berdaya, Kevin Ye ini. Saat ia mengatakan itu, Selin Gao segera mengangkat kakinya dan berjalan menuju kelasnya sendiri. Lagi pula, masalah itu sudah disepakati. Jika ia masih harus memenuhinya, biarlah. Kelas 11 tahun kedua saat ini berantakan. Baru ketika sosok Selin Gao berdiri di podium kelas, para siswa memperhatikannya. Setelah itu, semua orang mulai diam, tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Tatapan tajam Selin Gao menyapu seluruh kelas sekali, lalu akhirnya bertemu dengan Lin Sailing dan Mia Fang, saling mengamati. Setelah suasana menjadi tenang beberapa saat, Selin Gao berdeham dan berkata, Lin Sailing itu, pergilah bertukar tempat duduk dengan Mia Fang. Kalimat sederhana Selin Gao membuat seluruh siswa kelas 11 SMA tahun kedua mendidih. Pada saat ini, baik Lin Sailing maupun Mia Fang, keduanya menunjukkan ekspresi tidak percaya. Bab 289 Serangan Balik Besar Hehe. Guru kelas biasanya tidak akan datang untuk kelas malam akhir pekan. Bahkan jika mereka datang, itu hanya formalitas dan mereka akan menghitung jumlah siswa di kelas mereka. Ini adalah pertama kalinya dalam 2 tahun terakhir seseorang seperti Selin Gao tiba-tiba datang ke sini dan mulai mengatur posisi teman sekelasnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Namun, ketika Selin Gao memberi perintah ini, Lin Sailing dan Mia Fang sama-sama tidak siap. Bahkan para siswa, yang tidak ada hubungannya dengan diri mereka sendiri, mulai berdiskusi di antara mereka sendiri. Lagi pula, Lin Sailing dan Kevin Ye sudah diakui secara terbuka sebagai pasangan di kelas. Terutama setelah Lin Sailing dan Kevin Ye menghilang sepanjang malam, semua jenis rumor tersebar. Sekarang, Selin Gao ingin segera memisahkan Lin Sailing dan Kevin Ye, makna yang lebih dalam di balik ini benar-benar menggugah pikiran. Tentu saja,
Reaksi pertama orang yang suka ikut campur adalah bahwa penyihir tua itu telah menemukan perselingkuhan antara Lin Sailing dan Lin Sailing. Lagi pula, Mia Fang telah mengakui bahwa dia adalah tunangan Kevin Ye atas kemauannya sendiri. Pasti tak tertahankan bagi siapapun untuk melihat tunangannya menciumku dan gadis-gadisku yang lain sepanjang hari. Meskipun Kevin Ye dan Lin Sailing memiliki berbagai macam tebakan di sekitar mereka, tidak ada yang berani membuka mulut dan membicarakannya. Mereka hanya menonton dalam diam, dan di antara mereka, mayoritas adalah orang yang suka ikut campur. Sebaliknya, orang yang terlibat adalah Lin Sailing. Awalnya dia tampak tercengang, lalu, dia berdiri dari tempat duduknya dengan sangat sedih, dan bertanya kepada Selin Gao, Guru Gao, ini sempurna, mengapa Anda ingin saya membetulkan tempat duduk saya? Saya tidak mengerti. Para guru di sekolah akan melakukan apapun yang mereka inginkan, terutama guru kelas. Dia memiliki wewenang yang tak terbantahkan atas pembetulan tempat duduk. Dalam keadaan normal, tidak ada reuni yang akan mempertanyakannya. Namun, Lin Sailing benar-benar tidak ingin berpisah dengannya sekarang, jadi dia mengumpulkan keberaniannya dan bertanya. Terhadap seorang elit seperti Lin Sailing, Selin Gao tidak ingin terlalu menekan mereka, terutama seorang gadis yang terlalu menghargai diri sendiri. Melakukan terlalu banyak hal akan menjadi bumerang. Selin Gao terkekeh, lalu berjalan ke sisi Lin Sailing dan menasihati, Lin Sailing, masalah tentang pengaturan tempat dudukmu ini, adalah keputusan guru setelah pertimbangan yang matang. Setelah itu, Selin Gao melanjutkan penjelasannya, awalnya, kamu dan Kevin Ye diatur untuk duduk di meja yang sama agar kamu dapat memimpin hasil belajar Kevin Ye. Selama kurun waktu ini, kinerjamu sangat baik, dan guru sangat puas. Sejak dia mendapat bantuanmu, hasil belajar Kevin Ye telah meningkat pesat, dan dia mencapai tingkat yang sama sekali baru. Selin Gao mengubah topik pembicaraan sambil melanjutkan, namun, mempelajari hal semacam ini tetap mengharuskanmu untuk mengandalkan dirimu sendiri. Terakhir kali, ujian masuk Kevin Ye tidak buruk, tetapi masih belum stabil, jadi para guru ingin memisahkan kalian berdua, dan kemudian menguji kinerja Kevin Ye dalam ujian akhir ini. Bagaimanapun, mampu belajar sendiri juga merupakan jenis kemampuan, kamu tidak dapat membantunya seumur hidup. Kali ini ketika hasil Kevin Ye keluar, bukankah guru juga dapat membantunya mengisi kekosongan? Tentu saja, mengatur tempat dudukmu juga merupakan permintaan ibumu. Kamu saat ini berada dalam tahap penting dalam studimu. Ibumu ingin kamu memfokuskan semua perhatianmu pada studimu. Apakah kamu mengerti? Meskipun kalimat terakhir Selin Gao ringan, itu sangat penting. Lin Sailing tercengang saat mendengar kata-kata Selin Gao. Dia tercengang, maksud ibuku adalah. Lin Sailing tidak bodoh, dia sudah bisa memahami makna mendalam di balik kata-kata Selin Gao. Kata-kata yang diucapkan Selin Gao dan cara dia mengatakannya jelas merupakan pengingat akan cintanya yang telah lama terjalin. Namun, Lin Sailing tidak pernah menyangka bahwa ibunya akan datang sendiri ke sekolah untuk masalah ini. Lin Sailing berpikir berulang-ulang, dan pada akhirnya, ini tetaplah bencana yang disebabkan oleh laporan tokoh besar. Seketika, semua kemarahan dan kebencian di kepala Lin Sailing tertuju pada orang yang menciptakan ini dari ketiadaan dan menempelkannya di sisi laporan tokoh besar di rumahnya sendiri. Jika bukan karena surat kabar semacam itu, bahkan Kevin Ye tidak akan tahu siapa dia, jadi mengapa kejadian seperti itu terjadi malam ini. Melihat Lin Sailing berdiri di sana dengan linglung dan tidak mengatakan sepatah kata pun, hati Selin Gao menegang, dan sekali lagi dia berkata kepada Yan Xiao, Lin Sailing, kamu anak yang cerdas, kamu seharusnya bisa memahami niat ibu dan gurumu. Lin Sailing tidak berdaya. Meskipun dia sangat tidak mau, dia hanya bisa menerima hasil yang kejam ini. Baiklah, kamu harus menyesuaikan posisimu setelah kelas. Aku tidak akan tinggal di sini untuk mendesakmu. Selin Gao menghela napas lega, lalu berbalik dan pergi. Saat mereka keluar dari kelas, Selin Gao tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke belakang ke arah Lin Sailing yang tidak berjiwa, dan terkejut dalam hatinya, melihat betapa tidak relanya Lin Sailing, dia dan Kevin Ye tidak akan benar-benar. Mungkin aku terlalu memikirkannya. Setelah memikirkannya, Selin Gao berjalan keluar kelas tanpa henti. Begitu Selin Gao pergi, suasana kelas 11 SMA tahun kedua meledak, seolah-olah semua orang menunjuk ke arah meja Kevin Ye dan Lin Sailing. Beberapa orang memasang ekspresi aneh, beberapa orang menikmati kemalangan orang lain, dan bahkan ada yang mengejeknya saat dia menonton pertunjukan. Dalam sekejap, semua emosi mereka meledak. Lin Sailing keras kepala dengan air mata di matanya, dia berbalik dan menatap Kevin Ye.
Keheningan dan ketenangan Kevin Ye membuat hati Lin Sailing terasa semakin tidak nyaman. Pada saat ini, Lin Sailing berkata dengan takut, si bodoh ini, mengapa dia tidak mengatakan apa-apa? Kemana perginya keberaniannya untuk melawan Guru Gao? Seolah menyadari tatapan mata Lin Sailing yang berkaca-kaca, Kevin Ye perlahan menutup buku di tangannya dan berbalik untuk melihat Lin Sailing. Di bawah tatapan semua orang yang hadir, Kevin Ye mengulurkan tangannya untuk menyeka air mata di sudut matanya. Kemudian, dia tertawa, gadis bodoh, bukankah itu hanya pindah tempat duduk? Saat dia mengatakan itu, Kevin Ye meniru Lin Sailing yang cemberut dan menggoda, itu bagus, di masa depan kamu akan bisa duduk di belakangku dan menatapku setiap hari. Aku tidak akan seberuntung itu, di masa depan aku harus memutar leherku untuk melihatmu, itu terlalu canggung, jika aku menjadi tua, aku harus bergantung padamu untuk spondilosis serviksku. Lin Sailing, yang awalnya masih merasa sedih, tertawa terbahak-bahak saat mendengar kata-kata lucu Kevin Ye. Tinjunya yang halus tidak ragu untuk mendarat di tubuh Kevin Ye saat dia cemberut, pada saat ini, kamu masih bercanda denganku. Kamu akan mati. Baiklah, baiklah. Baguslah kamu tersenyum. Baguslah kalau kamu tersenyum. Kevin Ye tertawa dan berkata, tapi sejujurnya, caramu menangis itu sangat jelek. Lin Sailing terkejut, dan langsung mendengus, siapa yang jelek, Kevin Ye, beraninya kamu mengatakan itu lagi. Setelah mendengar ejekan Kevin Ye, suasana hati Lin Sailing langsung membaik. Mereka berdua tampak seperti sepasang kekasih muda. Hal ini juga membuat Mia Fang, yang duduk di belakang mereka berdua, cemberut karena tidak puas. Mia Fang menatap mereka berdua dengan cara ini, matanya dipenuhi dengan kecemburuan dan kebencian. Pada saat ini, Mia Fang benar-benar berharap bisa menggantikan Lin Sailing, dan menikmati ejekan orang ini adalah sesuatu yang sangat membahagiakan. Namun, setelah memikirkan bagaimana dia akan duduk di meja yang sama dengan tunangannya, Mia Fang akhirnya mengerti. Masih ada sedikit kegembiraan di lubuk hatinya. Tentu saja, di seluruh kelas 12 kelas 11, ada satu orang yang bahkan lebih bersemangat daripada Mia Fang, dan orang itu adalah Qiao Yu. Mengenai lelucon Kevin Ye dan Lin Sailing, Qiao Yu adalah orang yang memilih untuk mengabaikannya. Seluruh wajah Qiao Yu saat ini dipenuhi dengan kegembiraan dan kegembiraan. Jika tidak ada seorang pun di tahun kedua sekolah menengah, Qiao Yu benar-benar berharap dia bisa menangis karena kegembiraan. Dalam rentang waktu beberapa minggu yang singkat, Qiao Yu dan Kevin Ye telah bertarung 4 atau 5 kali, tetapi tidak satu pun dari mereka yang berhasil. Baik itu kasus Tiamat Bun Sue di kantin sekolah, taruhan pada ujian masuk, pertandingan arena di gedung olahraga sekolah, atau acara belanja musim semi di depan gerbang sekolah, mereka semua berada di toko pakaian mereka sendiri. Qiao Yu ingin mempermalukan dan menyerang Kevin Ye berkali-kali, tetapi dia tidak pernah berhasil. Hasilnya seringkali dia dipermalukan dan dipukuli dengan kejam oleh Kevin Ye. Dalam waktu kurang dari sebulan, prestise dan posisi Qiao Yu di seluruh tahun kedua sekolah menengah, serta penurunan cepat di kampus sekolah menengah No. Satunya, telah berubah dari yang disebut sebagai tuan muda 4 besar menjadi tikus jalanan. Sekarang, dengan Zhao Longsing yang membuat rencana seperti itu terhadap Lin Sailing, jelaslah bahwa ia telah memperoleh hasil yang menurut Qiao Yu tidak buruk. Ia berhasil menarik Lin Sailing menjauh dari Kevin Ye. Meskipun itu hanya menariknya menjauh dari tempat duduknya, itu tetap merupakan kemenangan yang hebat bagi Qiao Yu. Aku berhasil. Akhirnya aku berhasil. Longsing, aku berhasil. Suara Qiao Yu lembut, tetapi jelas bahwa ia gelisah dan wajahnya berkedut. Setelah bertarung dengan Kevin Ye untuk waktu yang lama, ini adalah pertama kalinya Qiao Yu memperoleh kemenangan yang membanggakan, bagaimana mungkin ia tidak gembira. Tentu saja, kegembiraan Zhao Longsing bahkan lebih besar daripada Qiao Yu. Karena apa yang diderita Zhao Longsing adalah penderitaan nyata di tangan Kevin Ye, dan hanya memikirkan bagaimana ia digunakan sebagai batu loncatan bagi Zhao Longsing membuatnya menangis. Sekarang Zhao Longsing melihat bahwa kekuatannya sendiri sebenarnya telah memaksa Kevin Ye dan Lin Sailing untuk berpisah. Kegembiraan balas dendam bahkan lebih kuat daripada Qiao Yu. Dua orang yang sama-sama menderita mulai meneteskan air mata kegembiraan setelah memenangkan kemenangan yang hebat. Di mata seluruh siswa kelas 2 SMA, ini hanyalah sepasang harta karun hidup dan keanehan. Beberapa orang menunjuk Qiao Yu dan Zhao Longsing, apa yang dilakukan kedua orang itu. Menjijikkan. Siapa tahu, mungkin Tuan Muda Yu kita telah terprovokasi, dan melihat bahwa pengejaran kita terhadap Lin Sailing tidak membuahkan hasil, kita bahkan mungkin telah mengubah orientasi kita kepadanya.
Di tengah-tengah diskusi yang lembut, Qiao Yu dan Zhao Longxing akhirnya berpisah setelah menangis cukup lama. Namun begitu mereka berdua berpisah, Zhao Longxing tidak sabar lagi dan berkata, Tuan Muda Yu, kita sudah berhasil mencapai tujuan pertama kita. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Qiao Yu mencibir, matanya menatap Kevin Ye yang tidak jauh darinya. Kerja kerasmu telah membuahkan hasil, Ye bodoh. Hari-harimu memanjat kepalaku dan kencing di kotoranku sudah berakhir. Hari-hari baikmu sudah berakhir, kau tinggal menunggu serangan balikku. Dia hanya menggunakan beberapa trik untuk membuat Kevin Ye dan Lin Sailing tidak duduk bersama, tetapi tuan muda kita Qiao Yu sudah terbawa suasana, dan tidak tahu harus berkata apa. Orang lain tidak mendengar kata-katanya, tetapi mereka didengar oleh Kevin Ye. Mengenai hal ini, Kevin Ye hanya bisa tertawa dalam hatinya dengan jijik, serangan balik. Hehe.